Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Sarah Nur Fauzia dengan NIM 3311201028. Di sini saya akan mereview jurnal dari 3 jurnal tentang analisis sampel biologis. Oke, lanjut. Untuk eh, obat yang akan dianalisis pada saat ini yaitu adalah asam mefenamat, di mana asam mefenamat adalah salah satu obat antiinflamasi non-steroid golongan fenamat yang digunakan dalam pengobatan nyeri ringan hingga sedang. Asam mefenamat ditemukan pada tahun 1960-an dan menjadi obat generik pada tahun 1980-an dengan berbagai merek. Dapat dilihat di samping kiri adalah rumus struktur dari asam mefenamat. Baik, untuk farmakologinya, farmakologi asam mefenamat adalah sebagai obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS dengan efek antiinflamasi, analgetik, dan antipiretik. Mekanisme kerja asam mefenamat berhubungan dengan inhibisi sintesis prostaglandin dalam jaringan tubuh dengan menghambat enzim siklooksigenase, sehingga mempunyai efek analgesik, antiinflamasi, dan antipiretik. Baik, untuk selanjutnya yaitu jurnal pertama yang akan diteliti yaitu dengan judul prakonsentrasi dan penentuan asam mefenamat dalam sampel cairan farmasi dan biologis dengan ekstraksi fase padat silika gel polimer yang dicangkokkan mengikuti kromatografi cair kinerja tinggi. Untuk matriksnya yaitu plasma manusia dan urin. Untuk preparasi sampelnya menggunakan SPE dan metode analisisnya yaitu HPLC atau KCKT dengan nilai LOQ yaitu 1,5 mikrogram per liter dengan koefisien korelasi yaitu 0,9919%. Untuk kesimpulan dari jurnal pertama itu dapat disimpulkan bahwa polimer baru yang dicangkokkan ke silika gel atau PAID GSG disintesis dan digunakan untuk ekstraksi fase padat asam mefenamat diikuti dengan penentuan HPLC. Hasil menunjukkan bahwa metode yang disarankan memiliki beberapa keunggulan, seperti konsumsi pelarut yang sedikit, stabilitas kimia yang tinggi, kesederhanaan, efisiensi ekstraksi, waktu yang lebih sedikit dibandingkan dengan adsorben lainnya, dan tingkat penyerapan asam mefenamat yang diselidiki oleh PAID GSG sangat baik, yaitu sekitar 2 menit. PAID GSG dapat diterapkan pada ekstraksi jejak asam mefenamat dalam matriks yang lain seperti plasma manusia, urin, dan sampel farmasi dengan hasil yang memuaskan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu jurnal yang kedua dengan judul Analisis Jejak Asam Mefenamat dalam Serum Manusia dan sampel air limbah farmasi setelah prokonsentrasi dengan partikel nanohidroksida ganda berlapis niken aluminium. Untuk matriksnya yaitu ada serum manusia. Untuk preparasi sampelnya SPE, metode analisisnya menggunakan spektrofotometri UV visible dengan nilai persen recovery yaitu 103,4%. Dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa hidroksida ganda berlapis dapat dianggap sebagai kelas bahan yang mudah disintesis di laboratorium. Dalam penelitian ini, NiAL-NOLDH digunakan sebagai penyerap nano untuk pemisahan dan prakonsentrasi asam mefenamat sebelum penentuan dengan spektrofotometri. Ditemukan bahwa NiALNO3-LDH menunjukkan kapasitas adsorpsi yang baik untuk asam mefenamat dan analit yang tertahan dan dapat dengan mudah dipisahkan dengan larutan NaOH. Baik, untuk yang terakhir, jurnal yang ketiga yaitu dengan judul Penentuan Kromatografi Gas dan Spektrofotometri Natrium Diklofenak, Ibuprofen, dan Asam Mefenamat dalam Sampel Urin dan Darah.
dengan matriksnya yaitu urin dan darah, preparasi sampel derivatisasi, dan metode analisis yaitu gas kromatografi. Dan dihasilkan persen recovery yaitu 99%. Dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa metode ini dapat diulang dan telah berhasil ditetapkan untuk analisis sedia informasi dan serum dan urin yang diproteinisasi sampel. Baik, untuk kesimpulan dari ketiga jurnal tersebut dapat disimpulkan menurut pandangan saya untuk obat asam mefenamat ini dengan matriks plasma manusia dan urin dapat menggunakan preparasi sampel SPE dan metode analisis HPLC atau KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi. Mengapa? Karena dengan metode tersebut dapat memiliki keunggulan seperti konsumsi pelarutnya yang sedikit, lalu stabilitas kimia yang tinggi, kesederhanaan, efisiensi ekstraksi, dan waktu yang lebih sedikit dibandingkan dengan adsorben lain. Tingkat penyerapan asam mefenamat yang diselidiki oleh metode ini juga sangat baik, yaitu sekitar 2 menit. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.